Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sahabatku, Osaba Podcast. Oke, maaf, eh ini adalah episode pertama dari podcast kami. Jadi kalau ada kekurangan atau bibet, kita jalanin aja. Oke, saya Syaifa Amira Kaisa dengan co-host saya. Zulian. Dan hari ini kita akan membahas topik-topik yang menarik. Oke, Mister. Ya, Bagaimana perasaan Mister menjadi co-host dari podcast Osabaku ini? first time ya. First time banget. First time banget. Kita Oke. menjadi orang yang pave the way untuk podcast pertama Osabaku. Pave the way atau babat Allah. So, pertama congratulations ya untuk teman-teman OSIS Osaba. So, ini berarti ini first episode ya? Iya. First episode, mantap begitu. Congratulations. Jadi untuk yang nonton pertama kali ini video ini, kalian mungkin akan sedikit lihat ngeblur ya, ngelihat nggak jelas atau misalnya masih kurang perfect begitu karena ini masih ini adalah soft launching yang pertama. Ya. Semoga waktu mendatang ya itu akan bisa lebih perfect lagi. So lagi-lagi akan aku sebut congratulations untuk OSIS generasi kedua ya. Iya, applause. Applause. Good job untuk OSIS. So pertama jadi co-host pertama ya rasanya apa sih ya? Dadakan. Iya, dadakan banget ini. Dadakan banget. Operatornya tidak benar, ya. Tidak profesional. Kurang. Tapi nggak apa-apa. At least kita nggak bisa memulai hal itu dengan perfect tanpa dijalankan sama sekali. Iya. Itu. Monggo Syai. Oke, karena ini episode pertama ya, dan mungkin kita mau langsung aja ke tema yang mungkin up to date banget, yaitu tentang pemuda-pemudi di generasi sekarang, Mister. Oke. Jadi kan di berita itu sekarang banyak banget pemuda-pemuda yang ada masalah, terus kan ada ya banyak pertentangan di antara generasi-generasi seperti milenial, boomer sama Gen Z itu kan masih ada pertentangannya ya, Mister. Apalagi dengan kasus di SMK mana itu? SMK yang ada kasus merokok terus apa? Cimarga. Oh, yang ini ya, yang siswanya merokok Iya. itu terus ada demo nggak mau mogok sekolah. Iya. Iya. Nah, Cimarga. Cimarga itu kan masalahnya tuh ada seorang siswa yang melanggar aturan sekolah dan merokok, dimana dia otomatis kan ada sanksinya dari sekolah, tapi dari teman-temannya malah membela ke apa sih ke negativitasannya gitu kan. Nah itu tuh memicu pertanyaan apa masalah Gen Z sekarang, karena hal yang negatif saja kita defend, sedangkan yang positif yaitu kayak memberi sanksi kepada orang yang melakukan hal yang buruk itu malah kita demokan. Itu mempertanyakan moral-moral pemuda-pemudi sekarang. Nah menurut Mister kasus kemarin tuh kayak gimana? Kasus kemarin ya. Pertama, Gen Z atau anak-anak hari ini itu banyak banget kena blaming. Kena blaming, misalkan begini. Anak-anak zaman sekarang lemah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit dikit-dikit banyak disalahin, dikit-dikit maksudnya daya tahannya kurang begitu. Sebelum aku masuk ke kasus yang itu ya. Sebelum aku masuk ke kasus yang ada di SD, itu SD apa SMP? SMK Cimarga, yang kalau nggak salah tuntutannya itu adalah kepala sekolahnya harus turun ya. Lengser begitu. Pertama adalah kita nggak bisa melihat anak muda itu sesuai dengan anak muda yang terdahulu. Kadang begini, orang-orang tua itu banyak melihat anak muda sekarang disamakan dengan zamannya ketika muda. Oh iya. Padahal tantangannya beda-beda. Begitu. Contoh adalah misalkan sekarang ketika mereka masih muda, mereka belum merasa bumi sepanas sekarang. Mereka belum merasa misalnya jajanan semahal sekarang. Oh iya. Ditambah ada media sosial, begitu. Ketika ada media sosial, itu muncul isu baru. Apa isu barunya? Misalkan gengsi segala macam, ditambah pertemanan, dan itu lebih fleksibel lagi. Maksudnya adalah setiap waktu, setiap generasi itu punya challenging yang berbeda-beda. Nah, kadang orang-orang yang
aku nggak sebut lebih tua ya, lebih duluan lahir. Lebih duluan lahir begitu. Itu suka memblaming anak-anak sekarang dengan stereotip yang lemah. Begitu. Ya kita bisa mendebatkan ini ya, hanya kadang tidak boleh sampling. Apa itu sampling? Nggak boleh mensamaratakan. Yeah. Nggak boleh menyamaratakan. Oke, terkait yang kasus di SMK Cimarga tadi, sebenarnya adalah begini. Ini aku sebetulnya juga belum tahu kasusnya lebih detail ya. Hanya pertama, menurut aku ini ketika kembali mengajar, utamanya di sahabatku ini ya, itu aku pengen banget punya ini berkaitan sih dengan guru-guru aku mengajar. Ketika aku masih kayak kalian gitu loh, masih sekolah formal ya pada dasarnya, masih belajar formal. Guru aku itu, aku akan sebut namanya, beliau Ustadz Imronuddin waktu itu. Beliau mengajar matematika, tapi aku adalah orang yang bodoh matematika. Kamu tahu, aku dari SD sampai SMA nilai matematikaku yang paling bagus adalah 7. Wah. Selebihnya 6, 4. Impresif sih, Impresif. 6, 4, 6, 4. Cuma apa? Aku dapat dari beliau adalah aku nyaman untuk berbicara. Padahal itu aku dalam kultur pondok loh, pondok pesantren yang memang sebenarnya sangat sangat meninggikan, atau bukan gimana ya, ikhtiramnya atau hormat kepada guru itu tinggi. Oh ya. Begitu. Cuma aku di situ punya punya kesempatan untuk bisa baca lebih banyak, bicara lebih banyak, bicara lebih banyak terkait dengan apa yang aku inginkan. Nah, jadi dari apa yang aku alami, ditambah di kuliah juga ya, dosen-dosen itu sangat terbuka, mereka mau dikritik. Ada namanya Pak Supriyanto Abdi, beliau mengajar sosial budaya waktu itu. Hal yang paling mengubah hidup aku adalah ketika beliau di akhir semester itu bilang, silahkan tulis esai yang full mengkritik saya. Ini adalah hal yang baru ya bagi aku. Guru mau dikritik. Oh, itu adalah hal yang wow, begitu loh. Jadi kadang kita melihat guru itu sebagai kebenaran yang mutlak. Iya. Pasti guru bener, wes, tok gitu kan. Kita nggak melihat guru itu bahwa dia juga sebenarnya manusia, bisa salah dan bisa saling koreksi. Makanya ketika aku kembali mengajar, aku pengen banget misalkan aku lebih senang ada anak-anak yang nanya, bahkan membantah apa yang aku bilang. Itu seru sebenarnya. Itu seru, lalu tektokan ya. Iya. Lalu tektokan pendapat segala macam. Begini, aku pernah ngebaca Socrates itu bilang hidup itu harus, kalau nggak salah ya, ini aku gambar umum ya, ngomong umum aja ya. Hidup itu harus selalu dipertanyakan agar layak dijalani. Deep banget sih. Kritis itu perlu. Iya. Kita harus selalu nanya, ini tuh kenapa? Hal ini kenapa? Kenapa ada peraturan seperti ini? Kenapa ada kebijakan seperti ini? Kok kita begini? Selalu harus banyak pertanyaan. Agar apa? Agar tadi kita tahu apa yang kita jalani dan kita tahu apa yang kita mau. Begitu. Nah, ketika di kelas itu aku pengen banget sebenarnya, makanya di kelas aku minta panggilan Bung ya. Itu juga sebenarnya tradisi, begitu. Kredit untuk Bung Haza, dosen saya yang saya kontak sampai sekarang. Ini saya teruskan tradisi ya sampai ke sampai ke kalian semua gitu. Biar apa? Karena mungkin kalau Pak, Mister gitu agak cukup membuat barrier, batasan yang lumayan. Dengan Bung mungkin aku harap kalian nggak begitu segen, itu aja sih, nggak begitu segen, dan mau nanya enak, mau membantah enak, mau collab apa ya, ketika belajar collab tektokan berpikir itu juga enak begitu. Karena apa? At least dalam pembelajaran kita equal, sama dengan. Iya. Gitu. Itu sih. Hanya ini kita panjang banget ya. Hanya kalau balik lagi ke SMK Cimarga tadi, begitu aku melihat adalah kurangnya, perlunya dialog lagi-lagi. Aku nggak tahu ya. Pasti ada yang salah di sini. Entah dari sekolah tidak menyampaikan dialog yang baik, atau bagaimana, atau memang di satu sisi pihak siswa semua di SMK itu terlalu reaktif. Iya. Gitu. Jadi kalau saya nanya, anak muda gimana sih sekarang, kan anak muda tuh gimana sih sekarang? Isunya banyak Syeva. Isunya banyak, dan kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib itu pernah bilang, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Oh iya, pastinya. Sesuai dengan zamannya. Jadi kadang cara lama tidak bisa dipakai di era sekarang. Begitu. Bisa jadi juga bisa dipakai atau emang nggak sama sekali.
Hanya menurut aku mungkin ada miskomunikasi yang sangat kental di kasus di SMK Cimarga tadi, sehingga pada akhirnya siswanya merokok segala macam begitu sampai mereka akhirnya apa sih istilahnya, diminta untuk lengser ya kepala sekolahnya. Itu sih paling. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Ya interesting sih. Menurut saya yang saya dapat dari Mister tuh yang sangat melekat gitu ya di otak saya itu mungkin ada perbedaan pikiran di mana orang tuh pasti melihat guru sebagai sesuatu yang di atas kita gitu kan. Sedangkan saya pernah mendengar quote yang menurut saya itu kayak wah banget itu tuh. This is my first time living too. Jadi kayak ini pertama kali aku hidup. Nggak ada yang bisa bilang kalau dia tahu lebih banyak. Karena kan pada dasarnya kita sama manusia, ini pertama kali kita hidup. Nggak ada yang pernah hidup 2 kali kan. Ini kayak kita tuh sedang mengexperience hidup secara bersama. Jadi nggak ada yang mungkin yang lebih dari seseorang. Mungkin secara umur bisa ya. Ini kayak anak 10 tahun bisa diajari dengan orang yang 30 tahun yang sudah pernah melewati tahun itu. Tapi dengan perbedaan zaman, dengan perbedaan obstacle di life gitu kan. Itu tuh jadi gak bisa disamaratakan kan kayak bisa bilang tadi. Jadi kayak menurut saya betul juga sih kalau misalnya gak ada yang lebih dari seseorang, cuman mungkin ada seseorang yang bisa membantu. Bukan ada pertentangan level, cuman kayak mungkin experience ya. Experience. Jadi kalau misalnya gimana ya? Ya gitulah. Kayak mungkin gini ya, kenapa orang tua bersikap sebagai orang tua? Karena tadi aku sudah lebih banyak kayak ini menarik ya yang Tekon bilang, this is my first living too. This is my first time living. First time living too. Ini adalah waktu yang sama juga aku hidup pertama kali. Gitu. Hanya kenapa orang tua bersikap sebagai orang tua? Orang tua itu bersikap karena dia punya pengalaman yang lebih awal. Iya. Aku pernah loh seumuran aku tuh kalau ketika aku seumuran kamu tuh kayak gini. Kayak aku pernah seumuran di kelas 12. Begitu aku kalau ketika 12 aku kayak gini. Jadi ada dikte gitu loh, ada dikte, ada mengajari yang bisa jadi baik ataupun enggak pada dasarnya. Kayak misalkan kalau aku kaitin ke sejarah ya, pernah dengar ini kan Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok penculikan. Bung Hatta menyebutnya penculikan dalam bukunya ya, begitu. Tapi sebenarnya hanya dibawa. Nah, di sini ini menarik nih. Soekarno, Hatta itu kan didesak mereka sama golongan muda. Ada Soekarni, Heru Saleh dan kawan-kawan itu didesak, Bung, setelah ketemu dari Jepang, Bung, ayo segera kita merdeka. Ayo kita ini Jepang udah kalah loh. Jepang udah menyatakan kalah. Ada rekaman Gyokon Hoso kalau nggak salah rekaman Kaisar Hirohito yang menyatakan kalau Jepang itu kalah. Jadi mereka bilang, Bung, kita ini udah kalah. Bung, kita ini udah kalah. Jepang ini udah kalah begitu loh. Ayo segerakan kemerdekaan. Bung Hatta dan Bung Karno, mereka berdua itu bersikap lebih hati-hati. Kenapa? Begini, ini dialeknya orang tua ya. Aku tuh pernah loh kayak kalian waktu muda, semangat segala macam, tapi apa hasilnya? Aku di penjara. Aku di penjara. Nah, maksudnya dialektika orang-orang yang lebih tua adalah ketika aku pernah merasakan seperti kalian, begitu, aku akan lebih bersikap hati-hati karena aku sudah punya pengalaman. Pengalaman adalah waktu yang dilewati. Begitu ya. Nah, ketika Bung Karno bilang ketika Bung Karno didesak seperti itu, sebentar, kita baru saja mendapatkan dialog dan kerjasama yang produktif dengan Jepang, yaitu bahkan kita dijanjikan untuk kemerdekaan, udah ada tanggalnya tuh, begitu. Tapi tetap namanya anak muda, udah pokoknya kita merdeka sekarang juga, idealis tinggi kan? Iya. Kita nggak mau merdeka kita tuh disebut giveaway dari Jepang, gitu loh, giveaway dari Jepang. Nah, ada perbedaan pemikiran yang sehingga pada akhirnya nekat itu adalah ciri khas anak muda. Nekat itu adalah ciri khas anak muda. Iya banget sih. Iya banget ya. Impulsif gitu kan. Nekat, impulsif segala macam. Itu adalah ciri khas anak muda karena mereka first time waktu mereka itu ada gitu. Mereka belum tahu resiko dan belum tahu misalkan
boleh jadi ya hal pahitnya gitu loh. Mereka alah penjara aku siap, penjara aku segala macam begitu. Tapi mereka mungkin belum tahu nggak enaknya di penjara segala macam. Sehingga itu yang membuat ada perbedaan pemikiran. Aku pernah di masa itu juga ya. Jadi masa bandel juga, aku pernah sih waktu kelas, berarti kalau dulu kan kelas 5, berarti kelas 11 ya. Kelas 11 waktu itu kan aku asrama ya, boarding, pondok begitu. Ketika aku mau lomba speech bahasa Inggris dan gak dibolehkan, aku kabur. Aku terinspirasi sama kakak kelasku waktu itu, setelah dia cabut, ketahuan, tapi menang. Sehingga nggak jadi diikop atau dihukum. Nah aku terinspirasi kayak gitu. Cuma pada dasarnya aku nggak menang-menang juga dan tapi nggak ketahuan ya. Itulah nekat itu adalah ciri khas anak muda karena pada dasarnya pengalaman belum mengajari mereka. Begitu. Tapi menurut Mister sebagai orang yang lebih tua ya, ya yang lahirnya lebih cepat. I am 35 ya. Iya, kalau dibandingin saya ya, yes. Yang Mister yang startnya lebih cepat daripada saya. Lebih dulu lahir lah. Lebih duluan lahir. Nah, learning itu kan sebagai someone with more experience, Mister itu kalau melihat seseorang yang akan menerobos sebuah obstacle, itu tuh mendingan Mister ingetin kayak nanti kayak kalau lewat situ susah loh, atau Mister biarin aja? Lebih ke gimana ya? Nah ini agak susah, cuma sebenarnya ini bermanfaat, yang lebih tepat. Gimana caranya kita nggak mengajari, tapi kita mengarahkan. Kayak contoh kalau misalkan ada orang curhat gitu, orang curhat itu didengerin dulu. Oh iya, didengerin, jangan langsung jangan kamu terusnya kayak gini. Aduh, jangan. Paling gak enak digituin sih. Paling gak enak ya. Iya. Kita dengerin. Kadang orang cuma mau curhat doang, cerita doang, gitu. Nggak perlu wejangan, gitu loh. Siapa tahu kadang orang curhat udah tahu jawabannya. Hanya dia pengen sharing aja kan, gitu. Jangan kita merasa lebih tahu masalah seseorang hanya dengan dengar curhatannya. Nah, menurut aku adalah alih-alih mengarahkan atau diam juga nggak bagus ya sebenarnya. Diam juga nggak bagus. Dan terlalu mengarahkan juga tidak baik begitu. Hanya begini paling kita memfasilitasi, kita mengarahkan, bukan mengarahkan, maksudnya kita mendengarkan dulu begitu. Hanya kita tuntun dia untuk menemukan jawabannya. Misalkan karena galau karena sesuatu ya, galau karena jurusan kuliah misalkan, aku bingung deh jurusan kuliah mau ambil apa segala macam gitu. Kita dengerin dulu orang itu, dengerin. Emang kamu sukanya? Nah, baru kita boleh nanya begini. Bukan kita, mending kamu ngambil kedokteran aja, begitu. Mending kamu ngambil mending kamu ngambil ilkom aja misalkan. Jangan, itu kan langsung jawaban dari kita ya. Tapi enggak seperti itu. Misalkan kita bisa ngarahkan teman kita atau siapapun itu, kamu sukanya apa sih? Kamu suka belajar mapel apa? Kamu lebih seneng ngapain? Kamu udah punya cita-cita belum? Begitu. Kita bisa bantu mengarahkan dia. Menuntun lebih ke suggestive questioning gitu ya? Yep. Itu. Oke, karena kita ngomongin tentang pemuda-pemudi ya. Yep. Kan ada sebuah kasus di Nepal ya, Sir, tentang itu kan, tentang pemuda-pemuda Nepal yang movement tentang korupsi gitu kan. Mereka langsung gercep demo, langsung semuanya government mereka bisa dibilang langsung dirombak gitu ya. Yeah. Menurut Mister itu tuh apa perbedaannya dengan pemuda Indonesia yang saling membelah dengan pemuda Nepal yang bisa menjadi satu dan ya menyelesaikan ya demonya itu loh, ini kayak menyelesaikan permasalahannya dengan bersama. Karena menurut saya ya sebagai pemuda sekarang itu tuh kita di generasi dimana semuanya tuh terisolasi. Kayak semuanya punya circle-circle sendiri, apalagi ditambah dengan sosial media di mana interaksi secara tatap muka itu sudah jarang sekali. Kecuali kalau sekolah, kayaknya di luar sekolah tuh nggak ada interaksi di luar kan, Mister? Iya. Ya kan? Ya, menurut Mister apa ya itu perbedaannya di antara Gen Z yang terisolasi dengan kok bisa bersama gitu? Oke, terbelah tadi gini ya, karena mungkin bukan anak-anak ya, misalnya orang muda di Indonesia itu banyak circle gitu. Kita masuk dulu ke Nepal deh. Sebelum Nepal tuh sebenarnya di negara Asia Selatan ada yang berhasil juga, Bangladesh. Oh. Iya. Sheikh Hasina kalau tidak salah ya, begitu. Sheikh Hasina dan segala macam, dan kemudian Nepal juga dibilang inspired by Indonesia's movement ketika kemarin ya, ketika kalian sampai libur demonstrasi. Itu mereka
ada pergerakan karena terinspirasi dari kita, Bang. Saya baru pertama kali. Malah baru dengar. Nah, di beberapa kabar berita bahkan kalau nggak salah pengakuan mereka terinspire dari mereka terinspirasi dari gerakan yang ada di Indonesia. Bedanya adalah mereka benar-benar berhasil. Walaupun yang perlu disayangi di sini ya ada korban jiwa yang banyak juga. Yang kita nggak bisa memaklumi itu loh pada dasarnya nyawa yang nyawa begitu loh. Itu bukan hitungan statistik. Nah, apa yang membedakan Indonesia dan juga yang di Nepal ya begitu. Nah ini menarik. Aku sebenarnya kemarin bahas ya di kelas kalian gak sih? Iya, kelas 12. Kelas 12. PKN. Yang aku coba menanya Syaifa juga deh. Syaifa, dengan pengalaman dan hidup kamu sampai sekarang ini, dari kamu lahir sampai sekarang gitu. Pasti kan kamu udah mengalami banyak ya? Iya. Mengalami banyak, interaksi juga interaksi dengan orang-orang yang pernah kamu ketemuin gitu. Kamu setuju gak sih dengan demonstrasi? Saya sendiri sih enggak ya. Maksudnya kayak menurut saya there's no winning di demo. Maksudnya dari pengalaman kita sendiri, itu kita demo, kita udah mengeluarkan isi hati kita, tapi hasilnya tuh tidak terbuah, nggak kelihatan gitu kan. Ini kayak nggak secara langsung gitu kan. Mungkin iya menginspirasi dan memberi informasi kepada orang yang mungkin nggak tahu gitu kan. Demo itu kan gunanya tuh untuk menyuarakan keinginan warga gitu kan. Namun apa gunanya kita menyuarakan kalau nggak ada yang dengar gitu kan. Nah, mungkin di dunia yang idealistik itu tuh bisa demo itu menjadi suatu yang bagus. Tapi yang kita bisa lihat itu ada third party yaitu anarkis yang malah membuat demo menjadi suatu yang negatif. Demo yang harusnya peaceful menjadi bakar-bakar public transport gitu kan. Dimana kita sebagai orang yang memakai public transport kan nggak logis kalau kita membakar hal yang kita enjoy gitu kan. Nah, ya menurut saya dari ajaran Islam aja demo kan nggak boleh. Demo itu dibilangnya tuh gara-gara violence. Jadi terlalu banyak kekerasan, dimana malah bisa memicu apa yang kita argumen itu malah dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Misalnya kayak di Amerika itu pada protes tentang Palestina. Lucunya di Indonesia Palestina kan positif kan. Lucunya di Amerika conservatives itu yang support Trump itu melihat orang-orang yang support Palestina sebagai savages, orang-orang yang nggak punya adab gitu kan. Karena salah satu protester itu ada yang ngebunuh seorang bisa dibilang Zionis gitu ya, dan membunuh orang. Walaupun di Islam aja kita kalau misalnya ada pertentangan opini itu kita nggak boleh secara keras-keras gitu kan. Ada yang beda agama kita aja nggak boleh langsung masuk Islam, itu kan nggak bisa, harus pelan-pelan. Jadi walaupun opini kita bisa dibilang positif, kalau caranya yang salah, otomatis opini kita bisa dilihat sebagai sesuatu yang salah gitu. Jadi cara yang salah tidak akan menghasilkan apa-apa walaupun maksudnya baik. Iya. Good point. Oke. Tadi juga menarik ya soal Islam larang demonstrasi. Iya. Oke. Sebenarnya itu panjang sih. Tapi kita akan fokus dulu di ini ya. Civil mass, karena yang tadi kamu tanya ada dekat Nepal gitu kan. Nepal itu inspired dari gerakan di Indonesia yang sebelumnya pernah terjadi. Indonesia di beberapa hari terakhir ya. Beberapa waktu terakhir maksudnya. Tapi bedanya mereka berhasil begitu. Nah, aku pernah pernah berpikir banget gitu, demonstrasi itu enggak bermanfaat sama sekali. Enggak bermanfaat. Kayak contoh, aku sempat ketika mahasiswa itu mengkritik Gejayan, orang-orang pada kumpul di Gejayan, terus kumpul di pertigaan situ. Aku bilang, dengan berisik-berisik seperti itu sampai tutup jalan, siapa yang mau didengar? Iya. Itu hanya kumpul di pertigaan, terus menyampaikan suara segala macam. Loh, kalian mau mengupayakan change itu ke siapa? Iya. Begitu kan. Aku sempat di masa bahkan sampai buat apa sih demo begitu loh. Buat apa sih demo gitu loh. Kenapa nggak coba ngomong langsung segala macam? Hanya gini, semakin berjalannya waktu, mulai tambah umur ya. Ketika semakin tambah umur,
kita mulai terpapar dan terdampak lebih tepatnya kepada apa? Beberapa government policies. Iya. Government policies really. Mungkin untuk kalian kan kalau aku bilang kalian apa kalian terdampak? Mungkin belum begitu banyak ya. Nggak secara langsung ya. Secara langsung misalkan, ya kan dari parents orang tua. Atau sebenarnya kalau kalian kalian bisa terdampak dari pajak-pajak. Pajak-pajak kalau jajan gitu ya. Nah, seiring waktu dan ketika seiring waktu aku mulai terdampak oleh government policies tadi, aku mulai merasakan, oh nggak enak ya kalau bahasa Islamnya itu bahasa Arabnya itu adalah waliul amri gitu ya, yang memegang yang memegang perkara ini orang yang tidak kompeten. Oh iya. Karena dampaknya banyak. Salah satunya bisa ke kita semua begitu. Nah, aku mikir, apakah tidak pernah ada upaya konsolidasi atau demonstrasi yang poin per poin, maksudnya langsung touch up the point gitu loh, ketemu langsung dengan siapa yang DPR-nya atau eksekutifnya siapa begitu. Ternyata pernah. Kalau dibilang apakah ada demonstrasi yang ramah dan konsisten? Ada. Namanya apa? Aksi Kamisan. Oh, yang besar pernah ngomongin ya? Iya, di Jogja itu kalau setiap hari Kamis itu ada di Tugu biasanya. Tugu segala macam. Itu dan kalau di Jakarta utamanya yang paling utama ya itu dilaksanakan di depan Istana Presiden. Setiap hari Kamis. Begini. Aksi Kamisan itu adalah bahkan di beberapa riset itu dinyatakan bahwa aksi yang paling konsisten itu kan aksi tutup mulut ya, diam, orang-orang yang datang pakai baju hitam begitu. Menuntut apa? Menuntut penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia terkait reformasi tahun 1998 di mana banyak orang-orang yang hilang di situ. Nah, ditambah lagi sebenarnya udah banyak kok orang yang approach langsung ke DPR atau misalnya ke eksekutif presiden, tapi apakah kunjung mendapat jawaban? Tidak. Nah, kalau kita perhatiin di media sosial misalkan banyak yang berubah, banyak yang baru dibahas ketika apa? Ketika viral. Iya. Kita nih mau kemalingan segala macem. Kalau belum viral nggak bakal diurusin. Tapi kalau udah viral kan, makanya kalau aku main X ya atau Twitter dulu. Twitter, please do your magic. Ya, itu adalah sebuah gejala kan. Iya. Itu adalah sebuah gejala yang pada dasarnya orang-orang sadar kebijakan yang nggak viral itu tidak akan berubah. Pernah dengar ini nggak yang waktu jalan di Lampung ada influencer jalan rusak di Lampung, terus tiba-tiba karena viral. Oh, tiba-tiba langsung dibetulin sama oh ya. Sampai Pak Presiden waktu itu Presiden Pak Jokowi ya waktu itu datang begitu. Nah, berarti kan kadang aku mikir administrasi publik kita, teman-teman kayaknya nggak bakal lama setelah saya dari SMA kan bakal berdampak banyak gitu loh, utamanya ketika mahasiswa. Kalian pernah tambah juga di kelas 11 kan ketika waktu ada Pak Prabowo ada efisiensi, terus pernah ketika Kementerian tinggi ya itu mau mengkat beberapa beasiswa segala macam. Oh iya, aduh itu adalah keputusan dari mereka yang berdampak ke kalian. Iya. Berdampak ke kalian. Kalian jadi nggak punya opsi untuk scholarship segala macam, even dalam negeri gitu loh. Dan itu uang pajak kita semua. Nah, ketika aku ngerasa seperti itu, dan itu masih nggak berubah. Oh iya juga ya. Makanya mungkin awareness-nya di demo itu meningkatkan awareness kesadaran masyarakat. Kita ini ada masalah loh. Kita ini lagi ada problem loh. Sehingga mereka turun ke jalan ngasih info begitu. Hanya memang tadi ya terkait kalau Syaifa tadi bilang perusakan kayak halte atau ini ya fungsi transportasi publik gitu kan. Itu kan sebenarnya ada banyak laporan jurnalistik juga ya. Itu dari narasi TV kalau nggak salah segala macam. Kalau halte itu kayak contoh halte Semanggi atau Senayan waktu itu yang ada jadi laporan jurnalistik itu bilang sebenarnya yang membakar itu adalah orang-orang yang tidak ikut demo. Iya. Utusan gitu. Kalau penyusup lah ya. Aku nggak bisa memverifikasi ini gitu karena itu laporan jurnalistik. Tapi ya meyakinkan gitu kan. Tapi kan meyakinkan by make sense juga sih. Make sense juga. Iya. Metode itu istilahnya OSIN kalau nggak salah. Pakai crowdsourcing begitu. Nah, memang PR-nya ketika di pergerakan massa adalah
cara kita crowd management masa itu sulit. Iya. Orang sebanyak itu diatur sebagaimana kita untuk itu memang susah gitu loh. Makanya sekarang beberapa yang baru-baru nih, demo sekarang jangan pakai baju hitam-hitam, pakai baju yang warna-warni. Yang paling baru nih, kalau nggak salah setiap Jumat sore, aku nggak tahu ya, ini rutin atau enggak, itu adalah demo ibu-ibu. Ini menarik segmennya, perempuan MBG. Oh iya. Iya, ibu-ibu MBG, apa namanya, ibu-ibu dan perempuan gitu ya. Mereka kasih title sih gitu ya. Cuma yang datang juga yang laki-laki juga ada gitu loh. Mereka bawa apa namanya, alat masak, rantang segala macam, terus dibunyiin terung. Itu adalah salah satu ekspresi yang menarik dan ekspresif gitu loh. Iya. Sangat on point menurut aku. On point. Jadi aku sedikit agak mentoleransi kemudian agak mentoleransi demonstrasi dan bahkan terlibat. Iya. Begitu. Melihat ya kita pernah kok pakai cara yang baik, kita pernah kok pakai cara yang on point, tapi apakah membuahkan hasil? Tidak begitu. Ketika ketika misalkan di Nepal itu terjadi, tapi boleh dibaca deh, tapi ini nggak semua ya. Perubahan-perubahan di berbagai dunia itu terjadi karena apa? Karena tindakan anarkis. Wah. Boleh dilihat beberapa, tapi nggak semua ya. Aku nggak bilang semua ya. Revolusi Prancis apa segala macam begitu. Kemerdekaan kita begitu kan. Oh iya. Tapi memang aku tetap nggak tetap nggak bisa iba untuk kalau ada korban jiwa, nyawa ya begitu. Itu nggak murah gitu loh. Gitu, nggak bisa dilihat dengan angka nyawa dan misalkan bagian yang lain juga begitu. Itu. Dan menariknya adalah kalau kita bahas dari sejarah setiap anak muda tuh punya isunya loh. Contoh tahun 1908 itu muncul pergerakan Buddha namanya Budi Utomo. Oh iya. Ada Ki Hajar Dewantara join segala macam, masuk ke dalam. Terus kedua itu yang akan sebentar lagi ya kita peringati Sumpah Pemuda. 1928. Oh iya, Sumpah Pemuda yang mau datang ya? Interesting. Tentang berapa sih? 16, 17. 17. Pokoknya 16 ya? 17. Nah, reminder untuk Osaba Citizen, kita akan ada lomba Sumpah Pemuda. Ada English, ada English storytelling, Arabic storytelling, Jawa, sama pidato bahasa Indonesia. Jangan lupa 31 Jumat terakhir ya? Jumat terakhir di bulan Oktober. Ayo yang belum daftar, cepet daftar. Oke. Good. Sumpah Pemuda itu bagus juga. Istilah Indonesia itu baru ditegaskan pada Sumpah Pemuda. Kita bertumpah darah satu, kita berbangsa satu, kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Itu kita baru punya title bareng tuh, Indonesia. Orang tuh pada bilang Nusantara apa segala macem begitu. Kan kita dulu kerajaan-kerajaan ya, belum ada istilah Indonesia secara tegas begitu, dan itu ditegaskan oleh Forum Anak Muda di Sumpah Pemuda. Kemudian 1945 yang Rengas Dengklok tadi, Bapak anak muda suka nggak suka, karena desakan anak muda tadi kita bisa akhirnya proklaim untuk di bulan Agustus itu. Jadi kita bisa jelas gitu ya, sudah proklamasi segala macam. Selanjutnya ada di tahun 1966. Itu apa yang terjadi? Pernah dengar ini nggak? Sohokgi. Cina. Apa? Iya, Chinese ya, orang Tionghoa begitu. Ada filmnya si Gi yang main Nicholas Saputra. Nah, itu menarik untuk tonton. Itu adalah gerakan anak muda yang menentang Soekarno. Ketika itu Soekarno ketika mengganti sistem ke demokrasi terpimpin, mulai terlihat otoriter. Mulai terlihat bahkan sampai walaupun Soekarno juga nggak setuju ya, banyak desakan-desakan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, itu adalah kegerakan anak-anak muda dari mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 1966 itu terjadi. Nah, 74, 78 itu adalah gerakan-gerakan anak muda yang menentang Soeharto. Atas apa? Atas masuknya militer ke dalam kampus-kampus. Kampus-kampus sampai terakhir adalah gerakan anak muda di tahun 1998 yang menghasilkan reformasi. Di situ kan tertulis ya, makanya salah satu perubahan yang paling amandemen atau perubahan Undang-Undang 45 di kelas 11 kita pernah belajar ini adalah
ketika Pak Harto maksudnya itu memimpin Indonesia selama berapa tahun? 32 ya? 32 tahun. Pak Harto itu kan hanya menggunakan satu pasal dalam undang-undang. Kira-kira bunyi seperti ini ya. Presiden adalah kepala negara atau kepala pemerintahan yang dipilih selama dalam masa jabatan 5 tahun. Nah, ini kata berikutnya yang bikin beliau bisa memimpin 32 tahun dan dapat dipilih kembali setelahnya. Waduh. Nah, kemudian ketika di 98 ini bukan nggak dikurangi, nggak diubah, tapi hanya ditambah di belakangnya. Hanya pada 1 kali masa jabatan. Sehingga maksimal 1 orang dapat memimpin Indonesia adalah 10 tahun. Begitu. Itu makanya adalah setiap era, setiap waktu anak muda itu selalu punya isu. Iya. Selalu punya isu. Bayangin deh sekarang kan beberapa akhir masih makin panas ya. Iya. Makin panas, tanah semakin sedikit. Time kalian berkembang, kalian juga nanti kan setelah ini akan bekerja. Apakah dunia pekerjaan sudah ramah? Lihat nggak? Lihat ya, maksudnya pengangguran. Ekonomi sekarang susah banget. Susah banget. Yeah. Tekan ekonomi sekarang susah banget. Terus sekarang ada ini Syai, kalau kamu pernah dengar ageisme. Ageism, ya. Ageism. Nah, ageism itu adalah kayak aku nih. Aku 25 tahun tuh udah dianggap sepuh. Kan? Padahal sebenarnya ampun sepuh. Ampun. 25 tahun udah dianggap tua. Padahal ini aku nggak meng-compare negara lebih baik atau bagaimana ya. Di negara lain orang masih bisa start a new job gitu di umur 30, 35, even 40 begitu. Bahkan kalau nggak salah ada beberapa orang-orang yang sudah pensiun yang mau dipekerjakan kembali itu juga bisa. Gitu. Itu adalah salah satu tantangan ya, ageism. Orang itu dia dari angka. Iya. Gitu. Ini kalau isunya agak naik ya. Kalian tuh nanti kuliah harus nggak boleh ini loh. Ini makanya ini apa namanya? Sebenarnya itu nggak demikian, tapi hanya lingkungan yang membentuk ini. Kan tuh kamu berapa? Sorry. 17. Setelah ini langsung lanjut kuliah. Lanjut. Insyaallah. Oke. Berarti apa namanya? Anggaplah kamu tepat waktu 4 tahun. Berarti kamu about 21 atau 22. Yes. Ya kan? Begitu. Nah, di situ kamu harus dapat pekerjaan langsung. Karena ketika umur 25, kamu hanya punya waktu sekitar 3 tahun untuk explore diri kamu. Yeah. Karena hampir rata-rata job listing itu kan banyak yang menyarankan umur maksimal 25 sampai 26. Selebih itu kayak dianggap udah tua gitu loh. Kayak udah enggak kompeten gitu loh. Nah, itu yang aku bilang apalah jahatnya isu anak muda sekarang, ageism. Muda itu dilihat dari angka. Iya. Wow, gitu kan. Aku nggak merasa aku tua gitu loh. Tapi lingkungan pasar kerja itu mensyaratkan umur 25 tuh udah jadi kayak bare minimum gitu loh. Iya. Bahkan bukan debut minimal, maksimal umur 25 tahun begitu. Umur 25 tahun. Jadi bahkan even yang anak SMA, anak kuliah jadi tergesa-gesa kan. Tergesa-gesa, aku harus dapat ini, aku harus sukses, aku harus cepet kuliahnya segala macam. Ini yang membuat iklim anak muda jadi nggak sehat. Tantangannya banyak dan beda tantangannya dengan orang-orang yang dahulu gitu. Iya sih, interesting banget karena ya gimana ya, saya sebagai orang muda aja merasa kayak tahun depan tuh udah beda, habis tahun depannya udah beda lagi, habis harus nyari kerja, habis kayak jadwalnya tuh padat banget, nggak ada kayak 1 tahun bernafas gitu kan, nggak ada kayak gap di mana aku bisa kayak santai aja nggak usah mikirin apa, karena habis ini aku mikirin TKA, habis TKA mikirin UTBK, kalau UTBK nggak dapat harus mikirin UM, udah masuk kuliah harus mikirin tugas kuliah, terus tiba-tiba skripsi, itu kan kayak belum anak kuliah kan sudah magang loh. Iya, belum sainganku. Karena saya sendiri merasa ya kalau sekarang tuh saingan aku bukan cuma angkatanku, tapi angkatan di belakangku. Dimana sekarang tuh banyak banget anak-anak Excel gitu kan. Terus baru-baru ini tuh tiba-tiba ada anak 15 tahun tiba-tiba masuk Harvard. Oke. Apa dah? Nanti kayak gimana ya? Ini juga pekerjaan sekarang itu tuh kan bener kata Mister ya, ngambil anak-anak yang muda. Dimana sekarang gara-gara era digitalisasi dan globalisasi, orang-orang tuh tambah pintar sekarang. Dimana anak yang 15 tahun tiba-tiba punya bisnis.
Kayak misalnya saya ngambil contoh sendiri ya. Kakak saya umur 14 tahun. Berapa ya? Kayak penting kayak SMP. Itu udah mendapat gaji pertamanya 1 juta dari editing. Dia 14 tahun udah dapat experience. Dimana sebagai HRD ya, ngelihat orang yang misalnya dia udah lulus kuliah gitu ya. Dia umur 21 tahun udah punya 5 years experience. Ngeri banget kan gitu. Dimana kalau misalnya aku lulus gitu ya, nggak punya experience dibandingin dengan orang yang udah punya experience dari masa sekolahnya. Itu kayak gimana ya? Susah banget mikirinnya gitu loh. Sangat terburu-buru jadinya. Pressure-nya tuh unbelievable. Dimana kalau aku ngelihat orang dulu ya, itu kerja tuh bisa langsung kerja. Ada orang yang misalnya udah pinter, let's say pinter menjual sesuatu gitu ya. Dia walaupun nggak punya background universitas, nggak pernah nggak pernah kuliah, itu kalau dia ke bosnya, aku bisa ngejual ini, bosnya bilang oke, kamu hire. Itu dulu bisa tanpa resume. Yang penting kalau bosnya mau, silakan. Kalau kamu pintar dalam itu bisa. Tapi sekarang kamu bisa sepintar apapun, if you don't have proof of it. Kalau kamu nggak sekolah, kalau kamu nggak punya nilai bagus, kalau kamu nggak punya experience, nggak punya history, itu sama aja kayak kamu tuh kandidat, kamu tuh cuma nomor. Nothing special about you. Dan sekarang tuh susah banget menjadi orang yang spesial. Karena? Ya karena semua orang tuh spesial. Dimana kalau semua orang spesial, apa spesial tentang aku? Gitu kan. Ini kayak ya pressure anak muda sekarang tuh susah banget. Aku adalah generasi yang lahir sebelum tahun ini ya, awal milenium 2000. Gitu kan, awal milenium 2000. Aku akan insecure dengan orang-orang SMA kayak kalian yang udah punya experience. Kalian akan insecure dengan anak SMP yang udah punya experience juga. SMP akan insecure lagi dengan SD. SD. Paling dekat adalah ketika bulan Ramadan ada Hafiz kalau di RCTI. Iya. Kalian tahu nggak acara ini? Aku nggak punya TV. Punya TV tapi nggak nonton TV. Nah kalau bulan Ramadan, tahu ya Mat ya? Ya, langsung nanti orang tua tuh dibanding-bandingin dong. Dibanding-bandingin. Aku waktu aliyah, waktu itu tuh ya Allah, anak masih kecil udah hafal segini kan. Buat pinter banget sih. Iya bagus tuh, Pak. Itu adalah kalau misalkan tuh kalau jamnya siang ya, jam-jam siang, jam-jam apa sih? Jam-jam lagi haus-hausnya. Iya. Dan kalau ibuku udah nyetel itu, aku mending kabur. Langsung bad mood seharian. Udah, anaknya ganti aja. Iya, muda itu jangan lagi dilihat sebagai angka. Begitu ya. Baik lagi, makanya orang-orang yang kita tekankan muda itu bukan angka tapi jiwa. Oh iya. Dan next yang kamu bilang, jadi anak SMP udah kayak gini, ketika 21 harus udah punya years experience segala macam begitu. Ya zamannya memang demikian. Tapi itu membuat kita kadang nggak bisa menikmati hidup, terlalu terburu-buru. Aku suka ada kata-kata apa ya? Kita ini sering hidup untuk mengupayakan masa depan, tapi kita lupa untuk hidup di hari ini. Aduh, wah deep banget. Anak-anak itu, aku baru baca artikel Kompas beberapa hari kemarin begitu. Jadi sering ada meme ya, tetaplah malas, jangan semangat. Tetap malas, jangan semangat begitu. Sebuah kemunduran, sebuah keterlambatan itu tidak apa-apa. Sebuah keterlambatan, sebuah kemunduran itu tidak apa-apa, asal kita harus punya tujuan. Jadi kadang kita terburu-buru disetir dengan lingkungan. Iya. Ada yang menyetir lingkungan segala macam begitu. Tapi kita nggak tahu meaning of life-nya apa. Iya. Begitu. Kadang ya anak-anak pada dasarnya kita senang ada anak yang udah bisa bikin robotik apa segala macam. Kita senang gitu. Hanya kadang ketika usia muda dipaksa untuk lebih dewasa, mereka lupa menjadi anak kecil. Iya, betul banget sih. Lupa untuk punya playing time, begitu. Lupa untuk punya friends, begitu kan. Belajar terus misalkan. Aku nggak tahu ya.
Karena aku bukan sendiri. Ngeri banget. Oh my god, podcast pertama penampakan hantu. Tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Aduh, apakah ini episode terlarang? Ternyata ada hantu yang tidak suka kita ngomongin tentang pemuda. Kamu tahu nggak? Makanya ketika orang-orang muda baik itu era 1908, 1928, ketika Sumpah Pemuda 45 itu kan, mereka hidup di era perang. Mereka pengen apa? Aku pengen loh, gampang ini aku bukannya sampling ya, tapi kira-kira begini. Aku pengen loh menyelesaikan perang ini agar anak-anak aku bisa hidup dengan baik. Iya, for the next generation. Iya, next. Tapi generasi sekarang juga hidupnya nggak baik-baik juga. Iya. kita berperang dengan bentuk yang berbeda. Kita berperang dengan bentuk yang berbeda. Lagi-lagi. Dulu ketika sering banget ya, bahkan kalau kalian nonton film apapun itu, film yang exactly tentang perang. Nah, itu kan sering banget dibilang, misalnya ya, sering banget dibilang, aduh aku tuh mau menyelesaikan perang ini biar biar anak cucuku bisa hidup dengan tenang, begitu kan. Kalau nonton film yang merah putih segala macam pasti bilang gitu kan, gitu. Tapi ya tadi seiring berjalan waktu kita berperang dengan hal yang lain, gitu. Mereka pengen banget kita punya playing time, tidak lebih cepat dewasa, begitu. Emosionalnya masih naik turun tuh itu khasnya anak muda gitu loh. Iya. Dan jangan sampai malah ketika anak-anak tumbuh cepat, mereka lupa hidup pada fasenya. Iya, itu juga sih. Itu. Padahal ini ya, kita lagi punya demografi atau demografi itu bonus demografi, jadi jumlah anak muda lebih banyak. Oh, surplus. Surplus bahkan. Tapi kadang surplus ini tidak termanfaatkan dengan baik. Iya. Jadinya apa? Penganggurannya banyak. Pengangguran banyak, angka sekolah penyerapannya tidak banyak juga gitu loh. Angka sekolah begitu kan, kualitas sekolah. Ketika aku pernah ada di Lampung segala macam gitu loh. Itu kalau kalian ke sekolah, bahkan gak usah jauh-jauh deh, di Jogja yang di Kulon Progo segala macam, itu SD negeri tuh sering jamaah loh. Kalau di sini kan guru banyak ya. Satu sekolah itu bisa guru cuma 2, cuma 3 gitu. Kita butuh kebijakan yang lebih bagus oleh pemerintah. Karena pemerintah yang apa? Yang keep uang kas kita semua, begitu. Malah tapi kadang muncullah MBG, ada isu keracunan yang baru-baru. Pak Prabowo dengan maksud yang bagus ya, dengan mau meng-tackle stunting, angka stunting di Indonesia, tapi kadang apa yang dilakukan itu tidak menyelesaikan stunting, tidak efektif gitu. Aku belum baca lagi ya, jadi mohon koreksi kalau ini salah. Kalau menyelesaikan stunting itu kan harus dimulai dari ibu mengandung, ibu mengandung melahirkan sampai umur berapa begitu. Itu gizinya harus tercukupi. Kadang kalau kita memberikan kepada usia SD itu bukan mencegah stunting lagi, tapi memberikan gizi kan jadinya. Kan akhirnya awalnya kayak gitu, akhirnya berubah jadi makan bergizi gratis. The term gratis ini bukan gratis pada dasarnya. Itu kita yang bayar. Iya sih. Dari pajak orang tua kalian. Even kalian jajan juga ada pajaknya. Ya kalau jajan-jajannya ada taxnya ya, ada berapa persen segala macem. Itu kan 10%. Kalian belum kerja, kalian belum masukkan uang sendiri, emang pada harusnya fokus belajar gitu ya. Belum bekerja segala macam, tapi kalian sudah membayar pajak. Gitu lah. Mau receh tapi itu pajak gitu loh. Itu kan kesel ya, mau berapa perak atau 500 segala macam, itu kan tax. Apalagi makin dikit. Nah, itu bukan gratis pada dasarnya. Itu harusnya sudah kewajiban dalam undang-undang negara memberikan penghidupan yang baik kepada masyarakatnya, utamanya memelihara fakir miskin. Interesting juga ya. Karena cara bisa dibilang government itu nge-treat pemudanya itu lucu, karena kan pada dasarnya pemuda itu the future kan. Jadi kalau misalnya nurunnya negatif malah jadi cycle kan. Iya. Katanya dari awal aku pengen yang terbaik untuk anakku, anaknya pengen terbaik untuk anaknya, pengen terbaik untuk anaknya, kayak gak ada yang baik gitu. Semuanya masih ada masalahnya gitu kan. Orang tua sering menganggap caranya terbaik. Iya. Tanpa mengobrol dulu. Iya. Nah, orang tua tuh sering menganggap caraku terbaik, tapi kitanya nggak diajak ngobrol. Orang tua tuh bukan parents ya, maksudnya orang-orang yang lebih in general gitu loh, orang tua. Itu makanya dia yang perlu jadi PR adalah dialog, komunikasi kembali. Kita tanyakan kembali, if you are parents gitu, tanyakan kepada anakmu,
saya belum parents ya. Tapi aku akan pegang value ini sih. Kalau if you are parents, kamu harus tanyakan kepada anakmu apa sih kamu mau. Nah, nanti baru kan situ kita tektokan ya. Anak juga terlibat. Anak juga terlibat. Kebiasaan orang-orang tua dalam mengelola anak muda adalah suka sok tahu. Kayaknya ini yang terbaik. Ini kayaknya yang ini. Waduh. Kalaupun yang terbaik silahkan begitu ya. Silahkan tapi tolong disampaikan dengan yang baik juga. Karena kan kita butuh penjelasan ya. Iya. Lagi-lagi balik lagi ke Socrates tadi, hidup perlu selalu dipertanyakan agar layak dijalani. Menurut saya tuh pemuda sekarang tuh lebih banyak bertanya. Itu yang menurut saya yang positif. Itu tuh Gen Z itu selalu menanya why. Dimana ada orang tua gitu ya. Kamu tuh harus hormat sama saya lebih tua. Why? Kamu tua ya udah tua. Nggak ada yang bisa membuat aku respect kepada kamu gitu kan. Aku gak ngomong komputer dulu, aku ngomong komputer aja dulu loh. Iya kan. Ini kayak banyak banget orang-orang yang merasa di atas, padahal kayak kita kayak lu kan juga manusia, aku manusia, kamu manusia, apa yang membuat kamu di atas aku? Beda sama orang yang emang menunjukkan kalau dia itu deserve respect. Misalnya seorang guru yang beneran membimbing anaknya. Aku yakin kalau ada guru yang emang betul cara ngajarnya, betul kayak becus gitu ya. Itu tuh mesti nggak ada yang berani bantah. Ini kayak ya emang betul sih orangnya, emang deserve to be respected gitu kan. Beda sama orang yang langsung tiba-tiba demand respect gitu kan. Salim, bapak gitu kan kayak apa dah. Ini kalau ini rasionalitas aku kalau ke orang tua, maksudnya kenapa kita tetap hormat? Emang gitu. Pada dasarnya kita harus hormat gitu kan. Tapi juga sebagai orang tuh juga nggak bisa expect sesuatu datang tanpa alasan gitu loh. Nggak bisa expect anak-anak tiba-tiba kayak Mister, hi Mister, bapak. Ya paling salim biasa gitu kan. Tapi you can expect semua orang suka kamu tanpa kamu bisa disukai gitu loh. If you have nothing positif, nggak ada yang positif ke kamu juga gitu kan. Aku punya prinsip sih ke orang, kalau ke orang-orang yang lebih tua gitu. Kenapa at least agak menunduk gitu ya. Even kayak di sekolah gitu kan, aku di ruang guru segala macam dengan orang-orang yang lebih, aku nggak bilang sepuh ya, cuma apa namanya, yang lebih inilah, yang lebih awal atau lebih senior the safe vocab ya, lebih senior adalah pertama karena mereka lebih awal lahir sehingga pengalaman lebih banyak. Aku menggali pengalaman mereka, pengalaman hidup begitu. Kemudian kalau mereka lebih banyak ilmu, aku menghormati ilmu mereka begitu. Dan juga apa namanya sebagai gesture ke apa namanya atas mereka ini pada dasarnya punya hal yang lebih daripada kita. Dan sesimpel itu ya. Hanya memang selebihnya hak kita ketika ada yang tidak setuju segala macam dengan cara yang manner yang baik, tetap ya gitu, manner yang baik. Kita menyampaikan kalau kita nggak setuju ya nggak apa-apa, gitu. Hanya baik lagi karena pengalaman dan juga ilmu ya. Pengalaman lebih tepatnya sih, pengalaman. Makanya kadang mereka orang-orang yang lebih tua, lebih senior itu tahu kapan bergerak, kapan berhenti. Kapan bergerak, kapan berhenti. Orang-orang yang lebih muda gitu loh. Orang yang lebih muda mereka do not have enough experience sehingga maju aja terus gitu. Ntar baru ban bocor atau misalkan baru kejungkal baru kerasa aku nggak boleh terlalu kayak gini nih, baru aku harus ngerem dikit. The time aku agak ngiri ya, siklus ini akan selalu aku tuh sompral ya. aku sangat melihat diri aku tuh sompral banget nggak jelas lah begitu. Cuma time you are passing, kamu melewati banyak waktu, itu akan terbentuk sendiri. Kapan kamu maju, kapan kamu tahan, kapan kamu harus stay, kapan kamu harus living, gitu. Itu sih anak muda. Baik lagi, perlu gak sih kita ada sumpah yang baru? Sumpah Pemuda itu lahir, aku bilang tadi ya, Sumpah Pemuda itu lahir tahun 1928, itu lahir ke atas keresahan mereka, kita nih mau lepas dari Belanda tapi gak punya identitas, sehingga kita harus tegaskan apa ya, Indonesia. Dan lagu seorang tampan bernama Radolf Supratman itu pertama kali membunyikan biolanya di Sumpah Pemuda, Kongres Sumpah Pemuda tadi. Itu yang membuat pada akhirnya
ya, pada akhirnya aku mau ngomong apa sih tadi, aku lupa ya. Sumpah Pemuda, ya, mereka membuat sumpah dengan isu yang baru, sehingga kita juga bisa mendorong apa yang jadi masalah hari ini, kita campaign it, kita lawan atau kita advokasi itu. Sekarang karena gini ya, apa namanya, lahan makin sempit, sering banjir, panas, terus apa macam itu kan adalah kumulasi atau kumpulan dari apa namanya, apa yang dilakukan orang-orang yang lebih awal hidup, sehingga orang yang belakangan hidup terkena dampaknya. Iya. Begitu. Nah itu yang banyak isu ya, belum apa iklim segala macam. Ini menarik loh, iklim juga bisa apa namanya, mengubah gaya hidup anak muda segala macam. Itu. Makanya apakah kita perlu sumpah yang baru? Sumpah itu kita alihkan kepada isu-isu yang bisa kita tackle. Makanya kan kalian semua SMA SMP ya, begitu. Aku pernah lihat di X sih, Indonesia itu adalah negara yang punya banyak masalah. Cara kita menjadi orang atau menjadi tokoh adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Tapi kita bukan Superman, kita bukan Wonder gitu loh. Kita hanya bisa at least menyelesaikan a problem. A problem, not problems. Not all problems. Jadi silakan kalau kamu masih punya proses, silakan tentukan masalah apa yang pengen kamu selesaikan di negara ini. Satu masalah, misalkan ada yang mau masuk teknik. Katanya kamu masuk teknik ya? Teknik mesin, amin. Semuanya amin. Okay, yang nonton ini, amin. Amin. Ya, maksudnya apa namanya? Harus punya aim. Jadi tujuan aku pengen banget deh menciptakan contoh kan orang-orang sekarang udah mulai malas jadi petani. Oh iya. Nah sehingga misalkan kamu bisa bikin prototype satu lahan itu diatur dengan bikin teknologinya atau segala macam, itu kan pakai teknik mesin ya, begitu. Nah kalau kamu apa namanya, itu kan satu masalah tapi proses panjang kan. Iya. Kalau kamu bisa menyelesaikan itu, kalau kamu bisa berkecimpung dan bergulat di situ, itu yang membuat apa namanya, kamu jadi antusias dan kamu semangat dan kamu tahu apa yang kamu mau. Passionnya gitu ya. Passion gitu. Masing-masing makanya kita harus, aku dikasih tahu begitu sih. Kamu harus cari satu masalah yang beneran pengen kamu selesaikan dan kamu akan total hidup dan berkutat di hal itu. Interesting juga ya. Apakah pemuda sekarang kita butuh sumpah pemuda baru ya guys? Interesting sih. Tapi kalau misalnya kita pengen ya buat sumpah baru ya Sir, itu yang buat sumpahnya siapa Sir? Kita pemuda. Ya pemuda. Ya pemuda. Cuman kayak Bersama orang tua. Bukan, ini kayak sumpah orang tua. ya, tapi cuman gimana ya? Tapi balik lagi ya. Dari kita sendiri gitu loh. Itu siapa yang membuat itu loh? Muda itu bukan angka ya, tapi jiwa. Jiwa. Betul, Ya kan? Balik lagi. Bukan Makanya, angka. Aku agak jangan orang-orang yang bahkan sudah kepala 3, kepala 4 begitu loh. Berjiwa muda. Jiwa muda itu jiwa yang enak bisa diajak ngobrol, bukan berjiwa tua yang kolot, berjiwa tua yang apa namanya, susah diberitahu. Nah, banyak loh maksudnya sebenarnya yang perlu kita tekan adalah semua orang bisa punya jiwa muda. Jiwa yang bebas, jiwa yang senang, cheerful, jiwa yang apa namanya? Jiwa yang happy, jiwa yang bisa mendialogkan dan egaliter. Dan egaliter yang sama dengan itu. Makanya lagi-lagi kita jangan melihat anak muda itu SMP, SMA, terus kuliah, setelah kuliah orang tua, enggak gitu loh. Tapi yang kita tekan adalah soulnya, jiwanya. Wow. Soulnya. Sumpah itu mungkin enggak sumpah karena gini, mulai jadi tahun 1928 isunya adalah kemerdekaan. Kerajaan Belanda dan apa sih namanya? Identitas Indonesia ya. Identitas Indonesia. Nah, sehingga mereka bisa selesai dengan sumpah itu. Tapi problem kita lebih banyak hari ini. Nggak bisa dijadiin satu ya kita. Nggak bisa pakai satu komersial beda-beda. Gitu ya, sumpah gitu. Sehingga makanya yang tadi aku jelasin adalah, kalau boleh saran ya, dan aku sebenarnya juga masih pursuing apa namanya? Masih pursuing my way gitu ya.
my way adalah kita bisa fokus pada satu isu yang dimana akan kita geluti seumur hidup. Geluti atau kita berkecimpung, kita tenggelam di isu tersebut. Gitu. Itu. Makanya karena masalahnya banyak, kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, kita bisa fokus di satu masalah yang kita akan total di situ dan expert ya kalau bisa. Ataupun kalau nggak demikian, kalaupun nggak demikian dan nggak punya ambisi demikian, hiduplah menjadi orang baik yang berjiwa muda. Wah. Oke, mungkin itu saja ya untuk episode hari ini. Kita berapa jam sih? 1 jam. 1 jam. Oke. Kita recap dikit tentang pemuda. Kita ngomongin tentang pemuda dan cara kita beradab dengan orang tua, cara sikap kita dan masalah-masalah problem youth zaman sekarang itu sangat berbeda dengan generasi yang lainnya. Jadi kita tuh nggak bisa, there's no book on how to live. Nggak bisa kita punya rumus untuk menyelesaikan semua masalah di hidup kita. Semuanya tuh case by case. Jadi nggak ada solusi satu gitu kan. Oke. Mungkin itu saja untuk episode hari ini yang ya itu saja. Kongres ya untuk first podcastnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya karena ini emang episode pertama belum terlalu masih kaku lah. Oke, last message ya. Last message ya. Ini adalah episode pertama podcast di Sahabatku. Ada Syifa, di sini ada Ahmad, ada Veda, ada Bian. Dan saya juga begitu. Waktu berjalan mungkin kita akan bubar. Kita nggak akan di sekolah ini lagi. Bisa juga saya ya, Tapi siapapun yang melihat podcast ini, video ini, semoga podcast ini akan terus berjalan selama-lamanya dan bisa diwariskan. So, good job untuk siswa-siswa, anak-anak yang akan mendatang dan meneruskan proyek podcast ini. Semoga langgeng terus. Amin. Oke, thank you. Cukup ya. Ya, itu saja dari saya dan Mr. Bung Sul. Yep. That caps our first episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.